Halo Sobat Komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 11 di 2024, layak dibeli atau mendingan gak usah beli iPhone 11 ini. iPhone 11 adalah iPhone base model tahun 2019, dimana ini adalah seri lanjutan dari iPhone generasi sebelumnya, yakni adalah iPhone XR. Apa bedanya iPhone 11 dengan iPhone XR? Kita akan bahas juga dalam video kita kali ini. Kita akan bahas dalam 6 poin atau 6 hal, di mana dari masing-masing poin kita bisa menentukan apakah iPhone 11 ini masih layak dibeli atau mendingan gak usah beli iPhone 11 ini atau mendingan beli iPhone di atasnya. Untuk poin yang pertama adalah dari layarnya, di mana untuk iPhone 11 ini dengan harga yang terbilang cukup lumayan, iPhone 11 ini masih menggunakan layar tipe Liquid Retina IPS LCD yang tentunya lebih mirip dengan layar dari iPhone 8 ataupun iPhone 8 Plus yang sudah ada untuk fitur turunnya. Untuk ukuran layarnya masih sama persis dengan iPhone XR, yakni 6,1 inch. Kemudian masih menggunakan resolusi yang sama, yakni HD untuk resolusi dari iPhone 11 ini. Tidak ada perubahan dari iPhone XR ke iPhone 11 ini dari sisi layar. Kemudian dari poin yang kedua adalah dari poin desain. Kalau dari poin desain juga nggak ada perbedaan sama sekali. Cuman beda di bagian belakang, logo Apple-nya berada di bagian tengah untuk iPhone 11. Dan untuk kamera utama dari iPhone 11 ini tidak lagi satu lensa saja layaknya iPhone XR, tapi sudah dua lensa. Dan akan kita bahas dalam poin performa atau spesifikasinya. Dimana untuk segi desain iPhone 11 dan iPhone XR sama persis ya, cuman beda di logo Apple, peletakannya dan juga kamera utamanya. Masih menggunakan material kaca pada bagian depan dan belakang, kemudian masih menggunakan material aluminium pada bagian framenya, dan overall untuk secara desain ini sama persis dengan iPhone XR. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah performanya. Untuk performa iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer, CPU hexacore, Apple GPU 4 core graphics dengan RAM 4 GB yang menunjang untuk multitasking pada iPhone 11 ini. Untuk chipset Apple A13 Bionic tidak hanya dipakai pada iPhone 11 series tetapi juga digunakan pada iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi yang kedua. Overall untuk secara spek chipset dan juga RAM-nya ini masih cukup mumpuni untuk penggunaan sehari-hari common user di tahun 2024. Untuk pilihan storage paling kecil 64GB, menengah 128 dan paling gede 256. Saran saja buat kalian yang mau pakai iPhone 11 ini pemakai jangka panjang minimal 128 atau 256GB sekalian. Kemudian untuk baterainya iPhone 11 ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3110 mAh yang overall cukup lumayan untuk penggunaan sehari-hari dan bisa dibilang lebih besar dibandingkan baterai iPhone 12. Kemudian dari sisi kamera, iPhone 11 ini sudah menggunakan dua lensa yang disusun seperti ini, yakni lensa wide serta lensa ultra wide masing-masing berukuran 12 megapiksel dan sudah support untuk dual LED dual tone flash, sudah support untuk HDR dan untuk merekam video bisa maksimal di 4K 60 fps. Dan sudah ada optical image stabilizer pada kamera utama iPhone 11 ini. Kemudian untuk kamera selfie-nya berukuran 12 megapiksel, lensa wide juga sudah include dengan kamera True Depth dan juga biometric sensor untuk Face ID pada iPhone ini. Sudah support untuk HDR dan untuk perekaman video juga maksimal di 4K 60 fps. Jadi masih sangat mumpuni banget untuk penggunaan sehari-hari untuk merekam video, ambil foto menggunakan iPhone 11 ini terbilang masih cukup bagus. Jadi dari sisi performa iPhone 11 ini masih terbilang bagus dan mumpuni untuk penggunaan common user sehari-hari. Kemudian untuk poin yang keempat adalah fiturnya. Untuk fiturnya terbilang kurang ya. Untuk iPhone 11 ini sudah mendukung untuk fitur dual SIM, baik yang Nano plus eSIM atau embedded SIM, ataupun yang Nano plus Nano SIM untuk region tertentu, China ataupun Hong Kong. Sudah support IP68, anti-air, anti-debu, Apple Pay, NFC, fast charging, dan juga wireless charging. Tetapi belum mendukung untuk MagSafe dan juga belum mendukung untuk fitur jaringan 5G, maksimal masih di 4G LTE saja. Kemudian untuk poin yang kelima adalah update iOS. Kemungkinan besar iPhone 11 series dan iPhone SE 2020 akan mentok di update iOS versi 18 di tahun 2024 ini. Karena tahun ini adalah tahun kelima buat iPhone 11 series atau iPhone yang menggunakan chipset Apple A13 Bionic. Yang overall jarang banget iPhone didukung selama 6 kali update. Kalau didukung selama 6 kali update, kemungkinan bisa sampai tahun depan di update iOS versi 19. Cuman kemungkinannya cukup kecil.
Kemudian untuk hal yang terakhir adalah harganya. iPhone 11 ini masih ada harga barunya di iBox, di Gmap. Untuk garansi resmi dijual dengan harga 7 jutaan. Untuk harga secondnya di angka 5-6 jutaan. Tentunya kurang worth it kalau beli iPhone 11 ini di 2024. Dari sisi harga kurang worth it, di harga 5 jutaan ke atas kita masih dapat layar LCD IPS. Padahal untuk HP Android seharga 2-3 jutaan sudah menggunakan layar panel OLED dengan 120 Hz. Terlebih lagi pada sisi desain ini terlihat cukup jadul ya, padahal untuk sekarang ini rata-rata iPhone sudah menggunakan flat design. Secara performa juga sudah menurun pastinya karena memasuki tahun yang kelima. Secara fitur cukup kurang dan update iOS kemungkinan iOS terakhir di tahun 2024 ini di iOS versi 18. Dan secara harga ini masih terbilang overpriced buat tahun 2024 untuk ukuran iPhone yang memasuki tahun kelima di tahun ini. Jadi iPhone 11 ini kurang worth it. Saya lebih rekomendasikan minimal iPhone 12 ataupun iPhone 13 buat pemakaian tahun 2024-2025 karena kelebihannya lebih banyak, secara fitur lebih banyak juga, sudah support jaringan 5G, layar lebih bagus meskipun masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share, dan terima kasih. Sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye bye.